Pemilu 2024 masih lebih dari setahun lagi. Namun partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Syarat presidensial threshold 20% perolehan kursi DPR RI atau 25% dari suara di pemilu sebelumnya menyebabkan partai-partai politik harus membentuk koalisi agar bisa mengajukan calon presiden. Beberapa koalisi sudah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Ada juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Di sisi lain, terdapat Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Walau nampak sudah sepakat jalan bersama, bukan berarti tidak ada isu yang perlu diselesaikan oleh masing-masing koalisi. KIB misalnya, sampai hari ini belum secara resmi menentukan siapa calon presidennya. Meski banyak pengamat mengatakan bahwa bisa jadi mereka mengusung capres yang bukan kader partai peserta koalisi tersebut. Gerindra sudah secara tegas menyatakan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tapi sampai saat ini pun capres PKB masih Muhaimin Iskandar. Bagaimana konsolidasi keduanya? Apakah Prabowo dan Caimin akhirnya berpasangan sebagai capres dan cawapres? Sementara pertanyaan juga menggelayut pada Koalisi Perubahan. Nasdem telah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres mereka. Tapi rencana deklarasi capres bersama Koalisi Perubahan tanggal 10 November tak jadi dilaksanakan. Apakah masih ada negosiasi atau hal-hal lain yang perlu dikonsolidasi? Saya mau mengajak Anda untuk memahami dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Selamat datang di Kasih Paham, nama saya Pangeran Syahan. Kita akan membahas dengan dalam bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Telah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, dua narasumber yang akan mengupas bagaimana persiapan dari masing-masing koalisi. Ada Bapak Willy Aditya dari Partai Nasdem, apa kabar Pak Willy? Sehat, Bung. Dan juga Pak Jazilul Fawait dari Partai Kebangkitan Bangsa, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Langsung aja kita bahas dengan dalam, kita kasih paham kepada para penonton. Pak Willy, Koalisi Perubahan, Nasdem sebagai motornya, mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Harusnya kemarin deklarasi bersama Pak, minggu lalu kalau nggak salah ya. Kenapa nggak jadi Pak? Ya, ini masih mendingan terminologi yang Bung Pange pakai. Kenapa belum jadi? Biasa orang bilang batal, gagal. Gitu. Kita belum bilang batal, kita belum dengar batal soalnya. Iya. Memang 10 November tawaran Nasdem kepada PKS dan Demokrat. Karena itu momen Hari Pahlawan. Dalam schedule Nasdem diusulkan pertama 2 tawaran sih. Mau 28 Oktober atau 10 November, Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Yeah. Kan dekat-dekat aja, tetanggaan mereka kan. Kalau kita bilang beda tipis gitu. Tapi teman-teman di PKS harus ada mekanisme sidang Dewan Suro. Kebetulan Demokrat Mas AHY harus menemani Pak SBY ke forum Madrid ya. Mantan-mantan kepala negara itu. Jadi belum ketemu ya di hari 10 November itu untuk deklarasi bersama. Tapi pada prinsipnya ini kan sudah cukup intens ya. Memang ada 2 pilihan, Bung. Pertama, apakah masing-masing akan deklarasi duluan, baru deklarasi bersama. Kelihatannya peta jalan yang akan ditempuh adalah deklarasi masing-masing dulu. Biar kemudian asosiasi kepada partainya juga terasa. Kalau deklarasi masing-masing berarti tiap partai dalam Koalisi Perubahan yakin capresnya sama semua nih. Sejauh ini magnet utamanya ya Anies Baswedan. Tidak ada yang lain.
Anies Baswedan lah yang menjadi simbol perubahan, Anies Baswedan lah yang menjadi lem perekat ya, solidarity maker dari tiga partai ini. Oke, saya nanti akan kembali ke Pak Willy. Pak Jazil, Ya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PKB, Partai Pak Jazil, dan Partai Gerindra. Ya. Nah, masing-masing ini capresnya kan sudah mendeklarasikan Gerindra Pak Prabowo, PKB Pak Muhaimin Iskandar. Ini bagaimana nanti konsolidasinya, siapa yang bakal capres, siapa yang cawapres, Pak Jazil? Ya, jadi koalisi partai itu tidak mengurangi kedaulatan partai masing-masing, tetapi mencari titik temu dan kompromi. Memang kita hormati Partai Gerindra yang kadernya lewat keputusan pimpinan mereka Pak Prabowo presiden. Nah, PKB juga lewat muktamarnya Gus Muhaimin presiden. Namun sesuai kesepakatan di dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, poin-poin yang ada yang penting diantaranya bahwa keputusan presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, di situ titik temunya. Nah, titik temu ini sampai hari ini masih terus melihat keadaan juga. Sebenarnya bagi kami yang awam gampang saja, sudah ada dua tokoh tinggal dideklarasikan. Tetapi kan tidak sesederhana itu, karena dinamika politik ini juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi eksternal misalkan. Namun koalisi Indonesia Bangkit ya, Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya, Pak. Ya. Menilai bahwa apapun koalisi yang dibentuk, yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan presiden dan calon wakil presiden. Memang karena ini tahapan harus dipenuhi kalau bisa secepat mungkin agar jelas. Kalau berkoalisi ini tujuannya kan memang melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin ini tahapannya melalui presiden dan wakil presiden, biar rakyat tidak menunggu. Namun ada baiknya juga kalau tidak terburu-buru juga, karena memang pemilu masih setahun. Nah, koalisi Indonesia Raya posisinya, Kebangkitan Indonesia Raya posisinya ya masih dalam dinamika untuk melihat perkembangan partai lain sekaligus perkembangan dinamika yang ada. Ada sinyal-sinyal kayaknya ini koalisinya Gerindra dan PKB mau nambah partai, Pak. Pertanyaannya partai dari mana nih yang mau ditambah? Apakah jangan-jangan partai dari rencana koalisi perubahan ini, Pak? Gimana Pak Jazil? Mungkin nggak dari partainya, koalisinya Partai Nasdem ini? Nah, makanya yang saya sebut tadi, setiap partai punya kedaulatan untuk menentukan bahwa koalisi itu sebenarnya membatasinya. Jadi karena apa? Kedaulatan itu harus berkompromi dengan yang lain. Gitu. Nah, ketika partai belum memutuskan, maka terbuka kedaulatannya untuk bergabung ke koalisi A, bergabung ke koalisi B. Ya, bisa jadi ada yang di Pak Willy atau yang di luar itu. Semuanya masih serba terbuka. Kecuali nanti pada hari H. Hari ini sebenarnya posisi partai-partai ini adalah posisi persiapan. Untuk kalau ibarat balapan itu ada di line up. Itu belum pada posisi kepastian. Kepastian itu nanti kalau sudah pendaftaran di KPU. Nah, itu baru. Kalau ini kan mau dapat nomor punggung saja. Nah, untuk dapat nomor punggung harus 20%, kira-kira begitu. Nah, lucu misalkan kalau ada partai tidak sampai 20% mendeklarasi, kan orang bilang, "Oh, belum punya nomor punggung sudah deklarasi." Jadi maksud Pak Jazil kalau ada partai yang deklarasi tapi belum sampai 20% itu maksudnya Partai Nasdem, Pak Jazil, bukan? Ya bukan, kan ada PSI juga deklarasi sudah, partai yang lain juga ada deklarasi, termasuk PKB juga deklarasi ketika itu. Ini bagian dari trik untuk menarik magnet koalisi sebenarnya. Nah, seberapa bisa menarik, nah tentu itu akan kelihatan figurnya, akan kelihatan arah programnya, sehingga bisa kemudian ada partai lain yang tertarik. Jika hanya deklarasi terus tidak ada yang bergabung, ya nanti kalau bahasa anak muda nanti jomblo itu. Jadi ya tidak berhasil untuk menarik yang lain. Termasuk saya pikir itu Nasdem. Salah satunya kenapa
mendeklarasi nama tertentu supaya partai yang lain juga ikut tertarik di situ. Apakah PKB tergoda ya belum tentu, gitu kan? Maksud saya gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengikat janji, gitu. Ini kodenya dari tadi dari Pak Jazil ini banyak sekali nih Pak Willy. Tapi pertanyaan menarik adalah mungkin nggak dari 3 partai koalisi perubahan ini ya akhirnya nggak 3, mungkin berkurang gitu Pak Willy mungkin? Ya kalau berkurang nggak jadi berarti. Iya. Sederhana aja. Kalau berbicara probability, semua probability ada. Apa yang nggak ada yang niscaya ya kehendak Tuhan saja, Bung. Tentu politik adalah social engineering. Di sanalah yang dibilang Pak Jazil tadi, bagaimana membangun komunikasi. Ini kan kita hidup dalam sebuah rejim populer, di mana yang Bung Jazil bilang tadi, magnet utamanya adalah elektoral. Siapa yang bisa keluar dari itu? Hampir ya. Kalau kita baca kan Pilpres ini puncak gunung es dari pilkada saja. Kenapa banyak fenomena kandidat tunggal ya? Itu karena kita benar-benar dijebak pada fenomena elektoralisme. Oh ini elektabilitasnya nggak terbendung. Akhirnya ya kata pepatah kampung saya, condong mata ke yang cantik, condong selera ke yang enak, condong posisi yang menang. Nah, tentu itu menjadi satu sisi. Sisi yang lain, apa perbedaan dari kita kalau jejerkan koalisi yang ada ini kan baru 3 ya. 1 pasti membutuhkan 20%. Itu keniscayaan. Tidak ada di luar PDIP yang bisa sendirian. Yang kedua adalah ini motifnya, kalau boleh dibilang ini motifnya sudah kelihatan ya. Bagaimana Anies menjadi magnet utamanya dan 3 partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Baswedan. Nah, datang dengan common consciousness, kesadaran bersama. Itu berbeda tuh dengan paksaan atau perjodohan. Itu 2 hal yang benar-benar ya. Kalau berarti Pak Willy mengatakan ada sebenarnya yang nggak begitu klop tapi dijodohkan harus jadi gitu Pak Willy. Yang lebih parah adalah dipaksa ya, teror ya. Kekuasaan ini kan kalau dia tidak bisa harmonis ya dia menggunakan cara-cara teror. Nah, kita tentu tidak ingin itu terjadi ya. Kalau kan harus datang dengan common consciousness. Memang kita sulit untuk kemudian berbicara pada common platform. Dengan multi party spektrum seperti ini sulit untuk kemudian terjadi common platform itu common ideology itu susah. Tapi common consciousness itu kenapa? Figur lah yang hari ini yang menjadi solidarity maker dari hubungan atau relasi dari partai ke partai. Dan sejauh ini kalau kita jejerkan ya, bagaimana figur Anies Baswedan itu benar-benar suatu hal yang merepresentasikan banyak hal ya. Oke, Pak Willy, kita tahan dulu. Seru sekali diskusi kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam siapa pasangan capres yang dijodohkan, dipaksakan, atau kesepakatan bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.